Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur sobat-sobat YouTube yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan menjelang bulan suci Ramadan banyak yang melakukan ziarah kubur untuk mendoakan orang tuanya atau keluarganya, dan juga mendoakan kerabat atau saudaranya sebagai wujud kasih sayang yang disampaikan dalam bentuk doa untuk almarhum atau almarhumah, dengan harapan almarhum atau almarhumah diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, dan doa-doa lainnya yang bersifat positif yang ditujukan untuk almarhum atau almarhumah. Tentunya kebiasaan ziarah ini dipandang positif ya, selama niat dan caranya sesuai dengan petunjuk ulama. Seiring dengan maraknya tradisi ziarah ini, keluarga atau kerabat yang berziarah biasanya melengkapi tradisi ziarah ini dengan membersihkan makam atau kuburan menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini tentunya positif, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membersihkan makam atau kuburan ini. Yaitu yang pertama, dalam membersihkan makam atau kuburan, kita tidak boleh menginjak-injak kuburan orang lain. Hal ini sering terjadi ya, dikala kita mau membersihkan kuburan kerabat sampai menginjak kuburan orang lain ya. Nah, loncat sana, loncat sini di atas kuburan orang lain, hal itu harus dihindari. Sebagai bentuk adab tata etika kita berziarah kubur atau membersihkan kuburan. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencabut rumput yang ada di atas kuburan. Hal ini berdasarkan kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikala beliau melewati satu kuburan dan beliau mendengar ahli kubur sedang disiksa. Selanjutnya, baginda Nabi menancapkan pelepah pohon kurma, yang dimaksudkan selama pelepah pohon kurma tersebut belum kering, maka siksaan untuk ahli kubur diringankan. Dari kisah tersebut, maka adanya larangan mencabut rumput yang ada di atas kuburan. Walaupun hal tersebut banyak pro kontra ya, perbedaan pendapat dalam menafsirkan kisah tersebut. Ada yang menyebutkan itu pelepah pohon kurma khusus di zaman baginda Nabi, dan yang melakukannya baginda Nabi. Karena baginda Nabi punya syafaat yang bisa memberikan syafaat untuk membantu meringankan azab kubur, dan tidak ada kaitannya dengan rumput yang ada di atas kuburan kita saat ini. Tapi ada juga yang berpendapat kisah yang dilakukan oleh baginda Nabi tersebut sebagai simbol untuk umat saat ini, sebagai larangan mencabut rumput di atas kuburan. Tapi apapun pendapatnya, kita semua akan jauh lebih baik apabila menghormatinya. Rumput yang ada di atas kuburan tidak usah dicabut, tapi dibersihkan saja dengan cara dipotong, dirapihkan tanpa harus mencabut dari akarnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai kelanjutan dari poin yang kedua tadi ya, bahwa kita tidak usah mencabut rumput yang ada di atas kuburan, cukup dirapihkan saja tanpa harus mencabut dari akarnya. Untuk itu kita boleh mencabut rumput atau membersihkan rumput yang ada di luar kuburan. Misalnya di jalan yang menuju kuburan, apabila terdapat rumput boleh dibersihkan, bahkan sampai dicabut boleh. Atau jalan menuju kuburan di tembok boleh. Atau rumput-rumput kering, atau ranting pohon, atau yang nempel di pagar boleh dibersihkan atau dicabut boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa mengucapkan salam kepada ahli kubur yang kita ziarahi sebelum kita bersih-bersih kuburan. Salamnya bisa yang singkat atau yang simpel, misalnya Assalamualaikum ya ahlal kubur boleh,
Atau menyebut nama boleh. Assalamualaikum ya abi, sebutkan nama bapak ya. Macam-macam lah, banyak gitu kan. Nah, yang umum-umumnya kalau kita misalnya tidak tahu salamnya, bisa mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, segitu sudah mengucapkan salam sebagai tanda kita silaturahmi datang berziarah ke kubur tersebut. Nah demikian dulur-dulur, sobat-sobat YouTube yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.